Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mati itu yang menjemput tidak hanya satu malaikat, tapi di sini al-malaikatu, para malaikat, beberapa malaikat. Sehingga malakul maut itu satu orang, tetapi ada beberapa malaikat yang menyertai beliau. Dan itu disebutkan pada surat Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yafarritun. Ketika telah datang kepada salah satu kalian kematian, maka rasul-rasul kami mewafatkan dia. Nah, di sini jamak rusuluna, ini adalah malaikat-malaikat pembantu malakul maut atau yang berserta dengan malakul maut. Berikutnya an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat, dikurangi barakatu bay'ihima. Mahaqa dalam bahasa Arab artinya sama dengan naqasa. Nah, maka muhiqat itu artinya nuqisat. Beda dengan muhiyat. Kalau muhiyat itu adalah musihat atau dihapus atau ubtilat, dibatalkan. Nah, di sini tidak sampai Nabi mengatakan muhiyat, tapi muhiqat, dikurangi berkahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa jual beli ada hak khiyar, hak untuk memilih selama belum pisah, yaitu pisah majelis menurut jumhur ulama. Sehingga kedua orang yang melakukan jual beli ini selama tempatnya masih berada di satu tempat jual beli tersebut, maka masih ada hak khiyar memilih apakah jadi membeli ataukah tidak, apakah jadi menjual ataukah tidak. Menurut sebagian kecil ulama, yatafarraqa ini adalah pisah ucapan. Artinya kalau sudah diam maka sudah dianggap selesai, sudah tidak ada khiyar lagi. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur bahwa yatafarraqa itu adalah pisah majelis. Karena perawi hadis ini salah satunya Ibnu Umar, beliau memahaminya sebagai pisah majelis, sementara kaidah mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Rawi lebih paham terhadap hadis yang dia riwayatkan. Nah, makanya tafsiran Ibnu Umar lebih kuat daripada tafsiran yang lain yang tidak meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan jual beli itu ada dua kemungkinan, shadaqa wa bayyana. Keduanya jujur dan keduanya menjelaskan. Menjelaskan maksudnya menjelaskan cacat. Kalau penjual berarti menjelaskan cacat barang yang dijual. Kalau pembeli berarti menjelaskan uang cacat yang ada pada uang yang dia beli dengannya. Nah, maka diberkahi kalau keduanya jujur. Kemungkinan yang kedua, katama wa kadzaba. Keduanya menyembunyikan, yaitu aib dan berdusta. Nah, maka akan dikurangi berkahnya. Di sini ada kemungkinan yang ketiga yang tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satunya jujur, salah satunya tidak jujur. Penjualnya tidak jujur, pembelinya jujur. Atau sebaliknya, penjualnya jujur, pembelinya yang tidak jujur. Nah, di sini apakah berkahnya muhiqat ataukah tidak? Ada perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala. Dulu saya mengikuti pendapat yang mengatakan berkahnya tidak dikurangi. Kenapa? Karena salahnya cuma satu orang. Berarti kalau dikurangi berkahnya ya yang tidak jujur saja. Adapun yang jujur maka tidak mendapatkan efek dari ini. Dulu saya mengikuti pendapat tersebut. Tapi suatu saat saya beli motor, kemudian saya tanya apakah ada cacatnya. Nah, ini penjualnya tidak menyebutkan cacatnya, tapi hanya muji-muji saja. Nah, karena saya orang pondokan nggak pernah beli motor, ya saya beli aja karena percaya dengan orang ngaji. Ternyata sampai hari ini yang nggak berkah menurut saya. Selalu ada rusaknya, selalu ada masalah. Nah, habis itu saya mengikuti pendapat yang kedua. Berarti kalau ada salah satu tidak jujur, maka dua-duanya ikut tidak kena berkah. Dan ini sebagai hasungan mungkin dari Allah Subhanahu wa taala
kalau berjual beli itu hati-hati ya, jangan asal-asalan. Meskipun orang ngaji, kalau nggak jujur nggak usah jual beli sama dia. Berikutnya 1004 milik saya dalam kitab saya. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kunna nurzaqu tamral jam'i. Kami dulu dikasih rezeki korma yang campuran. Wa huwal khiltu minat tamri, yaitu korma campuran. Wa kunna nabi'u sa'aini bi sa'in. Kami tukar 2 sa' korma campuran dengan 1 sa' korma yang bagus. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la sa'aini bi sa'in. Tidak boleh 2 sa' diganti 1 sa'. Wala dirhamaini bi dirhamin. Tidak boleh 2 dirham diganti 1 dirham. Ini karena dua-duanya termasuk barang-barang ribawiyat. Nah, barang-barang ribawiyat itu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama min jinsin wahidin. Kalau ditukar dari 1 jenis. Misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma. Nah, di sini syaratnya harus 2. Yang pertama harus taqabud, yaitu harus kontan. Syarat yang kedua harus tamathul, harus setimbang. 1 kilo 1 kilo, 1 dirham 1 dirham, 1 rupiah 1 rupiah, ya, 10.000 10.000. Itu kalau min jinsin, dari 1 jenis yang sama. Kemudian kalau min illatin wahidah, kalau bukan jenisnya tapi ilatnya yang satu yang sama, nah, maka syaratnya cuma 1, yaitu harus taqabud, harus kontan saja, tapi tidak harus tamathul, tidak harus setimbang. Ilatnya ada 2 macam ya. Ilat itu ada tsamaniyah, yaitu mata uang, ada ta'miyah, makanan. Tsamaniyah misalnya emas ditukar dengan perak, itu sama 1 ilatnya tapi beda jenisnya. Atau rupiah ditukar dengan real, nah itu sama ilatnya, yaitu tsamaniyah, tapi tidak sama jenisnya. Atau sama ta'miyahnya, ilatnya sama ta'miyahnya, sama-sama makanan ya, beras dengan gandum, nah ini tidak 1 jenis. Atau hinta dengan syair, nah ini tidak 1 jenis tapi sama-sama 1 ilat. Ini syaratnya harus 1 saja, yaitu harus taqabud, tidak harus tamathul. Dan ini sering dilanggar pada hari raya ya, biasanya ada uang baru 10 ribuan, 2 ribuan misalnya, mestinya 10.000 dapat 5, ini diganti hanya dapat 4. Nah, ini tidak boleh karena ini adalah min jinsin wahid, 1 jenis, yaitu sama-sama rupiah. Maka harus taqabud dan harus tamathul. Seandainya tidak tamathul maka haram, seandainya tidak taqabud maka haram. Demikian juga termasuk yang melanggar di sini adalah kita beli emas secara online. Nah, ini tidak boleh. Karena emas secara online kita beli itu berarti min illatin wahidah, 1 ilat, yaitu emas itu adalah termasuk tsamaniyah, rupiah juga termasuk tsamaniyah, maka harus taqabud. Sementara kalau online tidak mungkin taqabud karena sudah kita bayar, kemudian barangnya akan dikirim atau sampai setelah 3 hari misalnya. Maka ini tidak taqabud. Berikutnya an Aun bin Abi Juhaifah radhiyallahu rahimahullahu qala ra'aitu abi, yaitu Abu Juhaifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtara 'abdan hajjaman, tukang bekam. Fa amara bi mahajimihi, alat-alat bekamnya, fakusirat, dipecahkan atau dihancurkan. Fa sa'altuhu faqala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa thamanid dam. Nabi melarang dari 2, 1 harga anjing, 2 harga darah. Nah, berarti maksud harga darah itu adalah hasil tukang bekam ya, karena hadis ini disebutkan dalam pembahasan tentang hajjam atau tukang bekam. Tapi memang ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang kedua, thamanud dam ya, harga darah, artinya menjual darah, menjual saren. Wa naha 'anil washimah, wanita yang mentato, wal mausumah, wanita yang ditato. Ini disebutkan wanita karena biasanya dulu yang mentato para wanita, tapi hukumnya sama karena an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wa akilir riba wa mukilihi wa la'anal musawwir, dan melaknat orang yang menggambar, maksudnya menggambar makhluk bernyawa. Menyelisih pendapat para ulama seluruhnya. Imam Mujahid beliau mengatakan semua gambar bernyawa atau tidak haram. Nah, ini menyelisih jumhur ulama yang mengatakan hanya yang bernyawa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini kita lihat Abu Juhaifah menyuruh supaya alat bekam ini dihancurkan karena digunakan untuk cari uang. Ini berarti beliau berpendapat bahwa hasil tukang bekam adalah haram. Dan memang ada pendapat tersebut. Dan ini ada 3 mazhab dalam hal ini. Pendapat pertama, hasil bekam haram. Pendapat kedua, hasil bekam halal. Pendapat ketiga, hasil bekam haram bagi orang-orang yang merdeka. Tapi kalau bagi budak maka halal. Nah, di sini Abu Juhaifah ikut pendapat pertama, haram semua. Karena di sini abdan, ya. Meskipun budak, dia bekerja sebagai tukang bekam, dihancurkan alat bekamnya oleh Abu Juhaifah. Berarti haram mutlak. Ibnu Abbas termasuk yang berpendapat halal. Kita cari di sini Ibnu Abbas, ya. Walau kana haraman. Nah, ini di kitab saya pada hadis nomor 1012. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa atal ladzi hajamahu walau kana haraman lam yu'tihi. Rasulullah bekam dan ngasih upah kepada pembekamnya. Kata Ibnu Abbas, kalau haram tidak mungkin dikasih upah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Imam Ahmad, salah satu riwayat darinya mengatakan yang halal itu adalah yang budak saja, yang merdeka tidak boleh. Karena Rasulullah itu mengasih upah kepada Abu Taibah. Abu Taibah ini seorang budak yang membekam Nabi SAW. Nah, berarti yang halal adalah budak saja, selain budak tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Kita ikut pendapat Ibnu Abbas nggak apa-apa ya, bahwa hasil bekam adalah mubah, tapi mubah ma'al karahah. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu, sumpah itu manfaqatun. Di situ munafiqah atau manfaqah? Manfaqah. Kalau munafiqah seperti di kitab saya ini diganti saja ya, diganti manfaqah. Karena penjelasan para ulama, manfaqah itu adalah bi fathi al-awwal wa tsalits. Al-awwal berarti mimnya, al-tsalits berarti fa-nya. Manfaqatun lisil'ati mamhaqatun lil barakati. Mamhaqah juga begitu ya. Di kitab saya ini mumhiqah, diganti saja mamhaqah karena penjelasan dari para ulama seperti itu ya. Kilahuma, dua-duanya bacaannya sama. Al-halifu, sumpah yaitu dalam jual beli, manfaqatun, membikin laris, lisilati, dagangan, tetapi mamhaqatun, membikin berkurang, lil barakati, berkah. Jadi sudah dijelaskan ya, mahaqa itu adalah naqasa, mengurangi. Kalau maha yamhu pakai wawu itu adalah abtala, membatalkan atau menghancurkan. Nah, di sini tidak sampai menghancurkan tapi mengurangi berkah. Ada 3 lafal untuk hadis ini. Yang pertama, mamhaqatun lil barakah, berkahnya yang kurang. Lafal yang kedua, mamhaqatun lirribhi, mengurangi laba. Yang ketiga, mamhaqatun lil kasbi, mengurangi usaha. Jadi mungkin usaha kita tidak berkembang. Kenapa? Gara-gara suka sumpah, maka berkurang. Atau dulu berkembang tapi kemudian berkurang orang yang membeli, zabainnya atau pelanggannya berkurang. Ribah, untungnya, labanya berkurang. Nah, maka bisa tiga-tiganya berkurang, berkahnya, labanya, dan usaha tersebut. Karena semuanya lafal hadis Nabi SAW sahih semuanya. Berikutnya an Khabbab radhiyallahu anhu qala kuntu, adalah aku dulu qainan, tukang besi, fil jahiliyah, tukang pandai besi di masa jahiliyah. Wa kana li 'ala al-'As bin Wa'il dain. Ini 'As bin Wa'il tokoh kafir. Dia utang kepada Khabbab. Fa ataitu ataqadahu, saya menagihnya. Qala la u'tika hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam tambahan dari perawi ya, karena tidak mungkin ini si As membaca selawat. Saya tidak mungkin melunasi kamu sampai kamu kafir kepada Muhammad. Faqultu la akfuru hatta yumitakallah thumma tub'ats. Qala da'ni hatta amuta wa ub'ats.
fasa'uta malan wa waladan fa'aqdika. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. Jadi sababun nuzulnya ayat ini adalah As bin Wa'il ini yang dia menganggap bahwa kalau dirinya di dunia kaya, maka di akhirat pasti kaya juga. Ini jaminan dari mana seperti ini? Allah membantah dia. Allah katakan at-tal'al ghaib. Apakah dia mengetahui yang gaib? Amittakhadha indar rahmani ahda, atau sudah mendapatkan janji dari Allah? Nah, dua-duanya tidak mungkin ya. Mengetahui gaib tidak mungkin karena hanya Allah yang tahu yang gaib. Kemudian dapat janji dari Allah, mana mungkin orang kafir dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya batil. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan yang sebaliknya, rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia berarti dia kaya, tapi ariyatin fil akhirah, dia telanjang di akhirat berarti miskin. Aikidu sawahibal hujar farubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Hadis riwayat Bukhari juga. Nah, maka banyak orang kaya di dunia, naudzubillah, tapi miskin di akhirat, naudzubillahi min syarri dzalika. Berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inna khayyatan, sesungguhnya seorang penjahit zaman dulu orang miskin. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu, diundang makan. Qala Anas bin Malik fa dhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan roti wa maraqan, dan kuah. Fihi tubbaun, di dalamnya ada labu, wa qadidun, dan dendeng, yaitu daging yang dikeringkan. Fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba, mengikuti dubba, min hawalai saf'ah, dari samping-sampingnya wadah. Qala falam azal uhibbu dubba min yawma idzin, maka tidak henti-hentinya saya juga ikut menyukai labu sejak hari itu. Padahal sebelumnya Anas tidak suka dengan dubba. Hadis ini menunjukkan tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau diundang oleh siapapun meskipun orang miskin, karena penjahit zaman dulu adalah orang miskin, beliau tetap datang. Dan hidangannya orang miskin ya tentu saja tidak sama dengan hidangannya orang-orang kaya. Ini ternyata hidangannya biasa ya, daging dendeng dan dubba. Nah, dubbanya mungkin lebih banyak karena dia orang miskin. Wallahu a'lam. Dan tawaduknya Nabi SAW ini juga beliau ungkapkan dalam satu hadis. Beliau mengatakan, "Idza du'itum ila qura'in fa'ajibu." Kalau kalian diundang untuk makan qura', qura' itu betisnya binatang, nah, maka silahkan kalian datang. Artinya hidangannya meskipun tidak istimewa tetap datang. Rasulullah juga mengatakan, "Lau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu." Kalau dihadiahkan kepada saya qura', saya terima. Walau du'itu alaihi la ajabtu. Kalau saya diundang untuk makan qura', saya akan datang. Riwayat Tirmidzi sahih. Ini semuanya bentuk tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita datang pada undangan dengan orang yang tidak diundang, karena di sini zahabtu ma'a Rasulillah. Anas mengatakan saya pergi bersama Nabi, padahal yang diundang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya sampai sana nanti harus minta izin. Ini saya bawa supir, boleh enggak supirnya ikut makan? Kalau supirnya diizinkan makan, masuk. Kalau tidak ya jangan masuk, nunggu di luar. Nanti beli sendiri di luar. Kemudian ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengikuti dubba. Berarti tidak memakan yang di depan, tapi yang di samping sana, di samping sana, di samping sini, yang agak jauh. Ya. Padahal sunnahnya kan makan yang di depan dia kan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, wa kul mimma yalika, udnu ya bunayya fasammillah, makan bismillah, wa kul biyaminika, tangan kanan, wa kul mimma yalika, makan yang dekat kamu. Riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini Rasul malah yatatabba, berarti tidak melakukan sunnah ini. Maka ini harus digabungkan atau dikompromikan dua hadis ini karena bertentangan. Sementara dua hadis bertentangan sama-sama sahih, dua-duanya diambil.
Makanya para ulama mengatakan ya tetap dubba ini tidak makruh karena Anas pasti tidak akan membenci yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sama Anas, dua orang ya. Kalau Rasul melakukan seperti itu, Anas tidak mungkin benci. Kenapa? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini pembantunya. Nah, makanya fikihnya adalah boleh melakukan seperti ini kalau tidak menyebabkan kebencian atau tidak menyebabkan ketidaksukaan orang yang makan bersama kita. Dan ini fikihnya ada tampaknya dalam Sahih Bukhari. Coba kita lihat. Di situ babnya apa ya? Ada babnya enggak? Enggak ada. Karena di kitab saya ini kan enggak ada babnya semuanya. Jadi sebenarnya Tajridus Sharh itu enggak ada babnya. Babnya itu tambahan dari para muhakkik atau para pencetak. Nah, di sini Imam Bukhari ngasih judul bab man tatabba'a hawalail qas'ah ma'a sahibihi idza lam ya'rif minhu karahiyatan. Orang yang mengikuti makanan yang ada di samping-samping qas'ah, berarti tidak di depan dia, bersama sahabatnya apabila dia tidak mengetahui kebencian dari sahabatnya tersebut. Nah, ini syaratnya. Tapi kalau kita tidak mengetahui apakah sahabat kita ridho ataukah tidak ridho, nah, maka hadis yang berlaku hadis yang sebelumnya tadi, yaitu wakul mimma yalika, makanlah dari apa yang dekat dengan engkau. Inilah fikihnya Imam Bukhari rahimahullah terhadap hadis ini. Nah, sehingga fikihnya Imam Bukhari memang tertulis di dalam judul-judul bab yang beliau tuliskan. Sehingga kalau kita mempelajari fikihnya Imam Bukhari atau membaca bab-babnya Imam Bukhari dan paham secara keseluruhan dari awal sampai akhir, ini sudah akan muncul fikih pada diri kita insyaallah taala dengan membaca hadis-hadis yang ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian dubba ini ada fadilahnya. Fadilahnya adalah untuk memperbanyak isi makanan atau isi kuah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nukaththir bihi ta'amana. Hadzal qar'u, ini adalah labu. Al-qar'u sama dengan dubba. Nukaththir bihi ta'amana, kami membikin banyak dengan labu ini makanan kami. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, sahih. Nah, maka kalau tadi kan isinya ada qadid, ada dubba ya. Ini tampaknya dubbanya lebih banyak daripada qadidnya. Karena yang mengundang orang miskin. Nah, sehingga kalau kita masak soto sapi misalnya, dagingnya dikit nggak ada masalah, tapi banyak ya kecambahnya. Nukaththir bihi ta'aman ya. Sehingga kalau sudah habis dagingnya, masih ada yang dimakan, yaitu kecambahnya. Nah, itulah yang dimaksud nukaththir bihi ta'amana tadi, hadis riwayat Nasa'i. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini bukan bab agama. Ini bab dunia saja, masalah makanan. Tapi apa yang dicintai Nabi kita cintai juga. Ini bukan berlebihan seperti ini. Sehingga apapun yang disukai Nabi kita menyukainya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-alwani ilaihi al-khudrah, warna yang paling dicintai Nabi adalah hijau. Nah, sehingga kita suka warna hijau. Ini tidak masalah sama sekali, tidak termasuk hulu, tidak termasuk berlebihan. Karena sebagian orang mengatakan ini bab dunia, tidak perlu kita ikut Nabi. Enggak, Anas saja juga ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya tidak suka, kemudian beliau suka. Contoh lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbus syarab ilaihi al-hulwul barid. Minuman yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang manis dingin. Nah, maka kita juga menyukai yang manis dingin. Nah, ini juga sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang berlebihan di dalam bab dunia seperti ini, ya, karena sesuai dengan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin fa abta'a, lambat bi jamali wa a'ya, dan luyu, untanya luyu. Fa ata alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala Jabirun, apakah ini Jabir?
Faqultu na'am ya. Qala ma sya'nuka? Qultu abdu alayya jamali wa a'ya fatakhallaftu. Maka saya di belakang. Fanazala yahjunuhu. Nabi menusuknya, nusuk unta tadi, bimihjanihi, dengan tongkat beliau. Thumma qala irkab. Farakibtu falaqad ra'aituhu akufuhu. Saya menahan unta tadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya untanya jadi cepat karena berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking cepatnya mendahului Nabi sampai ditahan oleh Jabir sehingga jangan mendahului unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala tazawwajta? Qultu na'am. Qala bikran am thayyiban? Qultu bal thayyiban. Qala afala jariyah? Kenapa bukan perawan yang kamu nikahi? Tulang ibuha wa tulang ibuka. Engkau bisa mula'abah, yaitu bersendau-gurau dengannya. Qultu inna li akhawatin fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tamshutuhunna, dan menyisirinya, wa taqumu 'alaihinna, dan mengurusi mereka. Qala amma innaka qadim fa idza qadimta fal kaisal kais. Kalau kamu sudah datang ke Madinah, maka pakailah akal. Yang dimaksud pakailah akal ini adalah mengumpuli istri. Karena sudah lama safar, berarti sudah lama tidak ketemu istri, maka hendaklah mengumpuli istri. Ini disebut sebagai al-kais atau akal. Karena sudah lama tidak berjumpa, kemudian mengumpuli, ini berarti memberikan haknya. Dan juga ini termasuk tujuan dari berumah tangga, yaitu menghasilkan keturunan-keturunan. Maka ini disebut akal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran yang paling populer untuk kata-kata al-kais, yaitu akal, maksudnya hubungan suami istri setelah safar. Ada juga yang menafsirkan, kamu kalau datang ke rumah maka pakailah akal, artinya dilihat dulu istrinya ini sedang haid ataukah tidak. Karena sudah lama nggak ketemu istri, tiba-tiba langsung hubungan, padahal kondisinya sedang haid, nggak boleh, haram. Nah, maka maksudnya perlahan-lahan tanya dulu apakah haid ataukah tidak. Tsumma qala atabi'u jamalaka? Qultu na'am fashtarahu minni biuqiyah. Ini harga yang sangat murah. Tsumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli wa qadimtu bil ghadati. Faji'na ila al masjid fawajadtuhu ala babil masjid. Qala al-an qadimta? Qultu na'am. Qala fada' jamalaka fadkhul fasalli rak'atain. Ini sunnah salat 2 rakaat sepulang dari safar. Fadakhaltu fasallaitu fa'amara Bilalan ay yazina lahu uqiyatan fawazani li Bilalun fa'arjaha li fil mizan. Bilal menimbangkan untuk saya, lalu beliau menambahkan di dalam timbangan. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membayar kita tambahi, ya. Misalnya harganya 1.000, kita bayar 1.100 atau 1.500. Sunnah bagi pembeli, demikian juga sunnah bagi penjual. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan zin wa arjih. Zin, timbanglah, wa arjih, dan tambahilah atau angetilah. Hadis riwayat Imam 4 dari Suwaid bin Qais. Fantalaqtu, lalu saya pergi, hatta wallaitu faqala ud'u li Jabiran. Qultu al-an yaruddu alayya al-jamal. Wa lam yakun syai'un abghadha ilayya minhu. Tidak ada sesuatu yang lebih saya benci daripada Nabi mengembalikan unta saya. Ini saya belum mendapatkan penjelasan para ulama kenapa Nabi mengembalikan unta itu yang paling tidak disukai oleh Jabir. Maka menurut saya ini ada 2 kemungkinan tafsiran. Tafsiran yang pertama, dia tidak suka kalau dikembalikan untanya, artinya dibatalkan jual belinya. Tadi sudah dibayar, kemudian untanya akan dikembalikan, berarti apa? Dibatalkan jual beli. Ini yang saya tidak suka, karena jual beli sudah sah kok dibatalkan. Tapi ini kemungkinan yang jauh, karena kalau sudah sudah pisah, sudah tidak ada hak khiyar. Kemungkinan yang kedua, Jabir tidak mau kalau digratiskan. Nabi sudah membayar, setelah membayar kemudian malah dikembalikan untanya, berarti Nabi hanya membayar saja, tidak ngambil barangnya. Ini Jabir tidak senang seperti ini, karena berarti apa? Dia tidak jadi jual beli, malah dia mendapatkan gratisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para sahabat Nabi tidak suka gratisan-gratisan seperti ini, ya, maunya yang ada nilainya. Qala khudh jamalaka wa laka thamanuhu. Nah, betul-betul dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untanya untuk membantu Jabir karena dia baru saja menikah dengan seorang wanita.
Dan hadis ini mengandung beberapa faedah. Yang pertama, di sini Rasulullah ketika melihat Jabir, maka dia bertanya, Jabirun, apakah ini Jabir? Ini menunjukkan Rasul SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena sebagian orang menganggap bahwa Rasulullah tahu perkara yang gaib. Nah, ini jelas perkara yang batil. Tidak mungkin Rasulullah tahu perkara yang gaib. Kalau sebagian perkara yang gaib, iya, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada seorang ulama dari Habasyah namanya Abdullah Al-Harari. Ini menulis satu kitab, Ibtalu qawli man qala bi anna an-nabi ya'riful ghaib. Membatalkan ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi mengetahui perkara yang gaib. Nah, ini salah satu dalilnya. Jabirun, apakah ini Jabir? Faqultu na'am. Maka saya menjawab, ya, saya Jabir. Ini ada kemungkinan bahwa ini adalah pada waktu gelap gulita sehingga tidak terlihat. Nah, Rasulullah hanya melihat badannya saja, wajahnya enggak terlihat. Bisa juga sebagaimana biasanya orang-orang Arab kalau safar mereka pakai pakai imamah yang ditutupkan pada bagian mulutnya karena panas di padang pasir. Sehingga meskipun ini tidak tidak kondisi gelap, tapi Rasulullah SAW tidak tahu karena kondisinya dia memakai imamah tersebut. Ada dua kemungkinan. Kemudian faedah yang kedua, di sini Rasulullah bertanya, tazawwajta, apakah kamu sudah menikah? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak diundang oleh Jabir dalam pernikahan tersebut. Nah, maka ini menunjukkan dua kemungkinan juga. Bisa jadi Nabi ketika sedang safar sehingga ketika menikah tidak mengundang Nabi SAW. Bisa jadi Nabi ada di Madinah, tapi beliau tidak diundang. Dan tidak ada masalah seseorang menikah tanpa mengundang gurunya, ya, meskipun kalau mau adab ya mengundang guru tersebut, ya, tapi tidak wajib mengundang tersebut. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan fadilahnya menikahi bikr, yaitu perawan, daripada menikahi sayyiban yang janda. Karena menikahi perawan ini tula'ibuka wa tula'ibuha. Tula'ibuha ini bisa diambil dari kata-kata li'ab. Li'ab kalau kasrohnya lamnya di kasroh, ini berarti bermain-main, bersendau gurau. Boleh juga diambil dari kata-kata lu'ab. Nah, kalau lu'ab itu maksudnya adalah liur, artinya ciuman bibir dengan bibir, sehingga kadang-kadang liurnya tercampur dengan liur temannya. Ini bisa dua-duanya, ya, tetapi lebih populer kata-kata tula'ibu diambil dari li'ab, bukan dari lu'ab. Berikutnya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu ishtara ibilan himan, unta-unta yang haus. Maksudnya dia punya penyakitnya itu penyakit haus yang kalau minum tidak akan pernah dahaga, tidak pernah puas dari dahaga. Min rajulin walahu fiha syarikun, faja'a syarikuhu ila ibni Umar faqala lahu inna syariki ba'aka ibilan himan wa lam ya'rifka. Qala fastaqha, maka silahkan kamu ambil unta tadi, ya, dibatalkan jual belinya karena ada aibnya. Ini menunjukkan bolehnya khiyarul aib, boleh khiyar kalau ada aib. Falamma dhahaba yastaquha faqala da'ha radina biqada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata fastaqha ini yang berkaitan dengan bab atau dengan kitab, yaitu kitabul buyu. Maka fastaqha fihi khiyaru al-aib, ya, menunjukkan adanya khiyar aib. Kalau ada cacat maka boleh khiyar, meskipun sudah pisah antara penjual dan pembeli, tapi masih ada khiyar. Berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala hajama Abu Thayyibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara lahu bi sa'in min tamrin wa amara ahlahu ay yukhaffifu min kharajihi. Ini dalil bagi ulama yang membolehkan memberikan upah kepada tukang bekam, karena Rasulullah SAW memberikan upah kepada tukang bekam. Tapi Abu Thayyibah ini seorang budak. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya bolehnya mengambil bekam itu adalah bagi budak-budak saja. Orang-orang merdeka tidak boleh mengambil upah dari bekam tersebut. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan yang dipilih oleh guru kami
Syekh Walid Saifun Nasr hafizahullah taala. Berapa upahnya tukang bekam? Di sini Rasulullah ngasih 1 sa'. Tetapi ini bukan batasan, ya. Boleh yang lainnya juga. Dan 1 sa' itu adalah sekitar 2,4 kilogram. Nah, sekarang kalau 1 kilo misalnya 10.000 yang paling murah, ya, berarti 25.000 atau 50.000 sekarang, ya, karena beras sudah naik. Nah, maka 1 kali bekam 50.000 bisa kita terapkan untuk hadis ini. Yang mungkin tidak bisa kita terapkan adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah juga ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dafa'a dinaran, dan beliau membayar 1 dinar. 1 dinar itu 5 juta, Pak. Nah, ini pernah dilakukan oleh Imam Ahmad. Gara-gara beliau membaca hadis tersebut, beliau cari tukang bekam. Tolong saya dibekam. Untuk apa? Mau mempraktekkan hadis Nabi. Bayar 1 dinar, 5 juta. Bisa nggak kita ini, ya? Kayaknya masih iman-iman, ya, 5 juta, ya. Iman-iman banget, ya. Nah, Rasulullah SAW bayar 1 dinar kepada tukang bekam. Imam Ahmad langsung praktekkan. Makanya beliau jadi imam. Nah, kalau kita mau jadi imam kayak Imam Ahmad dulu, praktekkan dulu. Masih iman-iman nggak akan jadi imam. Kalau jadi imam ya imam kecil, imam sholat. Berikutnya 1012, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa a'ta alladhi hajamahu walau kana haraman lam yu'tihi. Ini fikihnya Ibnu Abbas bahwa hasil bekam itu adalah halal, dan Ibnu Abbas tidak mempedulikan apakah ini budak ataukah itu orang merdeka. Berikutnya 13, an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha ishtarat numruqah. Numruqah ini ada 3 bacaan. Boleh dibaca numruqah dhammah semua, boleh dibaca nimriqah kasrah semua, boleh dibaca numruqah ra-nya di fathah setelah nunnya di dhammah. Nah, kalau cara baca guru kami Syekh Yusri Jabr, anna ishtarat numruqatan nimriqatan numraqatan, dibaca 3 kali. Fiha tasawir, ada gambar-gambar, maksudnya gambar makhluk bernyawa. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-babi falam yadkhulhu fa'araftu fi wajhihi al-karahiyata faqultu ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam madza adnabtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu hadhihi an-numruqah qultu ishtaraituha laka litaq'uda 'alaiha wa tawassadaha. Tawassada berbantal. Numruqah itu adalah bantal kecil. Maka ini dalil kita memiliki bantal untuk duduk di rumah, ya, selain bantal untuk tidur. Nah, maka di rumah Nabi SAW disiapkan bantal untuk duduk oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashab hadhihi as-suwar yaumal qiyamah yu'adzabun fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Yang dimaksud ashab as-suwar itu adalah orang-orang yang membuat gambar tadi, bukan yang membelinya. Adapun yang membelinya, ini sabdanya Nabi, wa qala innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah, yaitu malaikat rahmat. Adapun malaikat qarin masih masuk, malaikat hafadzah masih masuk, malaikatul maut masih masuk. Malaikat rahmat saja yang tidak masuk menurut para ulama kita rahimahumullahu taala. Dan inilah dalil bahwasanya gambar makhluk bernyawa tidak boleh berada di rumah. Kalau ada, maka hendaklah dipotong kepalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan as-suratur ra'su. Yang disebut gambar itu adalah kepala. Fa idza quti'ar ra'su, kalau kepalanya sudah dipotong, fala surata, berarti sudah tidak ada gambar lagi. Nah, makanya oleh Aisyah kemudian dirobek-robek sehingga terpotong kepalanya, sehingga menjadi halal untuk berada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali untuk anak-anak kecil, maka anak-anak kecil diperbolehkan. Jadi kaosnya anak-anak kecil ada gambar-gambarnya makhluk bernyawa, ya anak kecil nggak apa-apa, karena untuk bermain anak kecil ini dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana Aisyah juga punya boneka makhluk bernyawa. Berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa kuntu ala bakrin. Bakrin ini artinya onta yang masih muda. Bakr yaitu ba'irun, fatatul ba'ir, fatatul ibil yang masih muda. Sa'bin yang susah artinya tidak mudah untuk ditunggangi ya. Yang dia tidak jinak. Li Umar radhiyallahu anhu. Fakana yaghlibuni fayataqaddamu amama al-qaumi fayasjuruhu Umar wa yurudduh. Nah, supaya tidak mendahului Nabi disuruh balik ke belakang. Thumma yataqaddam fayasjuruhu Umar wa yurudduh. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar bi'ni, jual kepada saya wahai Umar. Qala huwa laka ya Rasulullah, gratisan. Qala bi'ni, jual kepada saya. Nah, jadi Rasulullah tidak mau gratisan. Nah, sehingga kalau kita digratisi seseorang, maka boleh kita terapkan hadis ini ya. Jangan gratis Pak, bayar. Mau diskon nggak apa-apa, tapi kalau gratis jangan. Nah, ini Rasulullah SAW nggak mau gratis. Dimurahkan silahkan, tapi gratis jangan. Faba'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya Abdullah bin Umar tasna'u bihi ma syi'ta. Nah, akhirnya oleh Nabi dikasihkan kepada Ibnu Umar supaya Umar tidak harus mengatur Ibnu Umar karena sudah miliknya Ibnu Umar sendiri. Dan ini dermawannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela mengeluarkan uangnya untuk menyelesaikan masalah sahabat-sahabatnya. Berikutnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan dzakara lin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu yukhta'u fil buyu'. Ada seseorang menyebutkan kepada Nabi bahwa dia ditipu dalam jual beli. Faqala, maka Nabi mengatakan idza bay'ata, kalau kamu jual beli, faqul, maka ucapkanlah la khilabah, tidak ada tipuan. Hadis ini bicara tentang khiyarul ghibn. Khiyar al-ghibn. Khiyar hak memilih al-ghibn ketika ada tipuan. Sebagian ulama mensyaratkan adanya khiyarul ghibn itu harus ada syarat sebelumnya, yaitu la khilabata. Kalau tidak ada syarat sebelumnya, berarti tidak ada khiyarul ghibn. Ini sebagian ulama. Jadi kalau kita membeli sesuatu ternyata ketipu, barangnya palsu atau harganya tidak normal, harganya melampaui batas ya. Misalnya harga 1 juta menjadi 100 juta, ini melampaui batas. Nah, maka ini termasuk ghibn, boleh untuk kita hak khiyar, yaitu apa? Mengembalikan. Tapi kalau harganya masih normal, meskipun lebih mahal ya, misalnya 1 juta menjadi 2 juta, nah, maka seperti ini tidak termasuk ghibn. Ini termasuk kesalahan kita. Kenapa kamu mau harga dengan harga seperti itu? Berarti kesalahan kamu di dalam memeriksa harga. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada tambahan atau pembahasan? Monggo Ustaz. Ya. Gambar yang tidak boleh itu kalau 3 dimensi, yang 2 dimensi boleh. Ya, memang ada khilaf ya. Sebagian berpendapat harus 3 dimensi. Tetapi dalilnya yang jelas mana bahwasanya itu harus 3 dimensi? Karena kita lihat dalil-dalil semuanya umum. Seperti ini tadi ya. Numraqatan fiha tasawwir. Ada gambar-gambar. Mana kata-kata yang menunjukkan 3 dimensi mana? Nah, sehingga pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya 3 dimensi maupun tidak 3 dimensi, yang penting makhluk bernyawa, termasuk gambar dengan tangan ya, semuanya hukumnya sama saja. Adapun khilaf yang kuat itu adalah foto asli ya. Kalau foto asli maka insyaallah boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yudahun asyaddun nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang-orang yang menyerupai makhluknya Allah. Nah, menggambar itu menyerupai. Kalau foto ini bukan menyerupai, memang itu asli makhluknya Allah. Yang gambarnya tersebut kita tetapkan ya. Asalnya tidak tetap kemudian menjadi tetap dalam satu kertas. Itu berarti menempelkan saja, bukan menggambar. Nah, maka tidak ada sisi yudohun di sini. Nah, sehingga untuk foto insyaallah
tidak ada masalah, tapi tetap ada khilaf di situ. Kalau 3 dimensi, saya tidak mengetahui dalil yang kuat untuk mengatakan ini khusus 3 dimensi. Meskipun ada pendapat tersebut, tapi lemah. Kalau memajang foto itu bagaimana? Foto ya, bukan gambar sudah. Ya. Kalau memajang foto, maka kembali ke hukum tadi ya. Apakah foto termasuk yang dilarang ataukah tidak? Kalau termasuk yang dilarang, maka termasuk, tidak boleh. Kalau termasuk yang dilarang, maka sebagian ulama berpendapat untuk dipajang, dibesarkan begitu, itu juga tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Karena seperti kondisi kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Awalnya mereka itu pajang patung supaya semangat ibadah. Akhirnya mereka nyembah. Nah, maka dikhawatirkan foto-foto yang dipajang besar itu nanti juga begitu. Sebelum ibadah nyembah dulu kepada foto tersebut. Sekarang mungkin tidak ya, tapi nanti kebodohan semakin banyak. Kalau sudah kebodohan banyak, bisa jadi ada kemungkinan tersebut. Nah, sehingga meskipun pendapat foto boleh itu kuat, tapi kalau saya pilih jangan dipajang, karena mengkhawatirkan sebagaimana kondisi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Silakan disimpan aja, ya, jangan dipajang-pajang di tembok-tembok begitu. Termasuk yang tidak setuju dipajang di tembok itu adalah Syekh Ali Sobuni dalam kitab Rawai'ul Bayan. Beliau melarang dan mengatakan haram, dan beliau mengatakan malaikat tidak masuk rumah dalam rumah yang ada pajangan foto-foto tersebut. Allahu a'lam. Nah, kalau cuma kecil saja sebagai ditempel di tembok untuk menutupi lubang misalnya, jadi ada keperluan begitu, atau di kalender-kalender kecil-kecil ya, bukan yang besar-besar, yang di kemungkinan tidak ada sisi mengagungkan, insya Allah masih longgar, karena yang dikhawatirkan mengagungkan tadi. Kalau kalender kan biasanya untuk tambahan kecil gitu kan ya, hiasan-hiasan gitu ya. Kalau dibuat besar-besar ya sama aja. Kalendernya angkanya kecil-kecil, fotonya gede, nah itu nanti sama aja nanti. Ada sisi mengagungkan nanti. Jadi pokoknya ada sisi mengagungkan, dihindari saja. Anda dikhawatirkan tadi. Online. Secara umum jual beli online halal secara umum. Adapun yang haram karena tadi ada thamaniyah yang harus taqabud. Sementara di sini tidak taqabud. Nah, maka secara umum sebenarnya jual beli online tidak ada masalah secara umum. Kalaupun ada yang haram itu karena dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, hukum asalnya adalah halal. Yang kasiyatun ariyat ini gimana? Kasiyatun ariyat Imam Muslim. Oh, yang tadi farubba kasiyatin tadi, rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah. Bukhari, Tirmidzi, Ahmad. Bukhari ya. Bukhari hadis 115. Wonten melih. Upahnya diperselisihkan. Tapi kita ngikuti pendapat Ibnu Abbas nggak apa-apa. Ibnu Abbas kan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan beliau tidak membedakan antara budak dengan yang tidak budak. Memang Nabi mengatakan samanul hajjami khabith. Samanu harganya al-hajjami tukang bekam itu adalah khabith, buruk. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah khabith itu selalu haram? Kan tidak. Nah, maka khabith di sini dipahami oleh mayoritas para ulama bukan haram ya. Kasbul hajjam bukan thamanul hajjam ya. Kasbul hajjam khabith.
Ini hanya makruh saja. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan adatnya orang Arab. Orang Arab itu hidup di negara panas, sehingga bekam itu sangat cocok untuk tubuh mereka. Sehingga bekam itu sudah seperti amalan rutinan. Ya. Kalau kita Indonesia itu biasanya kalau kita lagi nggak enak badan keroan. Nah, keroan itu rutinan kita orang Indonesia. Sehingga dalam bayangan saya setelah membaca penjelasan para ulama, maksudnya Nabi adalah apa yang rutinan di tengah-tengah manusia itu nggak usah digunakan untuk jual beli, tapi untuk saling membantu saja. Kamu sekarang perlu bekam, dibekam temanmu, besok temanmu perlu bekam, kamu bekam. Sama dengan keroan. Jadi kalau di Indonesia kasbul hajjam khabith, ini kalau kita terapkan di Indonesia, yang saya paham dari penjelasan para ulama adalah itu tadi, kasbul keroan khabith. Jadi untuk keroan nggak usah pakai upah. Udah siapa yang butuh keroan, nanti ganti-gantian. Karena ini kebutuhan rutinitas orang-orang Arab. Kalau orang Indonesia nggak rutinitas, hajjam ini bukan sesuatu yang rutinitas mereka. Nah, sehingga perlu juga menurut saya melihat kepada sababul wurudnya hadis. Kondisi orang Arab beda dengan kondisi orang Indonesia. Tapi tetap saja ya, hadis ini tidak berubah, kasbul hajjam khabith, sehingga hukumnya tadi ya tidak halal mutlak tapi halal makruh, mubah makruh, mubah ma'al karohah. Maksudnya? Enggak ada masalah. Kalau haram ya. Jadi kalau haram kemudian anak-anaknya didanai oleh bapaknya yang haram. Bapaknya kerja di bank, kemudian anak-anaknya sekolah dari hasil bank riba bapak tadi. Gimana? Para ulama fatwakan boleh mengambil sesuai kebutuhan saja. Butuhnya makan, minum, sekolah. Dah, habis itu enggak boleh. Minta uang untuk kuota enggak boleh. Karena ini bukan kebutuhan pokok ya. Tapi makan, minum, sekolah, nah ini sesuatu yang pokok, ini boleh dari bapaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.